Pewartaan dari kitab Imamat. Tuhan Allah berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya yang adalah imam. Kerana orang itu sakit kusta, maka ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis kerana penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian cabik-cabik dan rambutnya terurai. Ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahanlah tempat kediamannya. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku, maka Engkau mengampuni kesalahanku. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-sorailah hai orang-orang benar, bersorak gembiralah hai orang-orang jujur. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Pewartaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Dan bersama rohmu. Injil suci Yesus Kristus menurut Markus.
Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, seorang yang berpenyakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon pertolongannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan saya." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu dia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan katanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Pada saat itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan dia menjadi tahir. Segeralah dia menyeru orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada sesiapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti untuk mereka." Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya, sehingga kan Yesus tidak dapat lagi masuk ke dalam kota itu secara terang-terangan. Walaupun dia pergi ke tempat-tempat yang sepi, namun orang ramai sentiasa datang padanya dari segala penjuru. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, cerita tentang kusta dalam Injil tadi ini memperingati saya tentang lawatan kami di satu pusat penyembuhan kusta di Filipina pada tahun 1999. Pada masa itu saya sedang mengambil kursus pembaruan pastoral bersama dengan beberapa padri yang lain, sisters, brothers, umat awam dan sebenarnya dari seluruh dunia. Apabila kami diberitahu bahwa pada hari yang ditetapkan itu kami akan pergi ke pusat kusta, pusat penyembuhan orang kusta. Dan apa yang pertama saya rasa ialah, dan saya pikir ialah, bagaimana mau bersama-sama dengan orang kusta, bagaimana sekiranya mereka mau berjabat tangan ataupun mau salaman. Jadi ada juga siki-siki takutlah, ya, takut kejangkitan kusta. Dan karena penyakit kusta ini, saudara terkasih, adalah satu penyakit yang sangat-sangat berbahaya dan contagious, mudah merebak dan mudah menjangkit pada orang lain. Jadi apabila hari itu sudah tiba dan kami berangkat mau setengah hari dari Manila ke tempat itu, jadi tidak tahu di mana itu. Di Filipina sajalah saya tahu. Jadi apabila kami sampai di tempat itu, kami dibawa pergi ke tempat pemulihan itu ataupun penyembuhan itu, dan kami disambut dengan begitu mesra, ramah dan sebagainya oleh orang-orang di dalam penyembuhan itu. Dan kami diberitahu bahwa orang-orang inilah yang pernah mengidap sakit kusta.
Tapi mereka ini saudara-saudara sekalian, mereka sudah maju ke hadapan frontliners atau barisan hadapan untuk menerima tetamu, untuk menerima pelawat dan sebagainya. Karena mereka sudah sembuh dengan secukupnya, sudah sembuh dari penyakit itu. Jadi mereka ini tidak berbahaya lagi. Ya. So, saya punya persepsi itu terus bertukar, ya, berubah. Karena persepsi saya sebagai seorang kusta itu adalah orang yang sakit dan sebagainya. Tidak ada peluang untuk penyembuhan ataupun tidak ada peluang untuk sembuh dan sebagainya. Jadi persepsi saya terhadap orang yang mengidap kusta itu betul-betul berubah. Nah, kami diberitahu bahwa orang yang sedang menerima rawatan dengan ragu karena penyakit kusta mereka itu masih aktif adalah di ujung sana, di ujung bangunan sebelah sana. Jadi di tempat itu tidak ada orang yang boleh pergi kecuali orang-orang tertentu saja, yang orang-orang juru rawat, dokter dan sebagainya. Ya. So dengan muatan itu saudara terkasih, itulah persepsi saya tentang orang-orang yang mengidap kusta itu terus berubah. Dan itulah apabila saya terbaca Injil tadi itu, di mana orang yang mengidap penyakit kusta itu datang kepada Yesus dan berlutut di hadapan Yesus dan tanya dia, maukah kamu mentahirkan saya? Maukah kamu? Jadi orang itu tidak memaksa Yesus. Dia memberi pilihan kepada Yesus, mau atau tidak. Ya. Karena kenapa dia cakap begitu? Karena sebelum dia datang kepada Yesus, padri-padri, orang-orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat menganggap dia najis. Seperti dalam pembacaan pertama tadi itu, menganggap orang itu yang mengidap penyakit kusta najis, dan mereka tidak boleh bergaul dengan orang ramai. Mereka harus sendirian, dan mereka harus mengatakan apabila mereka berada di berjalan-jalan, najis, supaya orang-orang banyak itu, orang ramai itu tahu bahwa orang ini mempunyai penyakit yang berbahaya. Jadi itulah orang itu bertanya kepada Yesus, kalau kau mau lahirkan saya, sembuhkan saya. Tapi Yesus berkata, ya saya mau. Karena hati dia tergerak dengan belas kasihan, tergerak dengan cinta kasih. Jadi maka dengan itu orang yang mengidap penyakit kusta itu serta merta disembuhkan. Dan kita tinggal reaksi, respon orang yang mengidap kusta. Dia sangat-sangat gembira. Dia sangat-sangat gembira. Tapi Yesus sebelum itu katakan, oke, sebelum kau kasih viral, kalau sekarang itu memang pun kena viral ya. Tapi sebelum kau beritahukan siapa-siapa, kau pergi dan berjumpa dengan padri-padri sana, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan minta bukti, surat sebagai bukti bahwa kamu sudah sembuh. Tapi bila orang itu keluar sahaja dari tempat itu, dia berteriak, dia sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih, dia sungguh-sungguh gembira. Karena sebelum itu tidak tahu berapa lama dia dibelenggu dengan
terbelenggu dengan keadaannya. Dia tidak boleh jumpa orang lain, dia tidak boleh bergaul orang lain, dia tidak boleh pergi sembahyang dan sebagainya sebelum itu, karena dia orang menganggapnya sebagai najis. Tapi sesudah itu, sesudah dia disembuh, baru dia sungguh-sungguh bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena dia sudah sembuh dari penyakit itu. Nah, saudara-saudara terkasih, inilah skenario, ya, skenario yang berlaku di tempat itu. Mungkin kita tidak dapat selami apa yang dirasa oleh penyakit orang sakit yang punya penyakit kusta itu, karena kita tidak pernah mengidap penyakit kusta, palis-palis dan minta-minta, ya, karena kita tidak pernah, jadi kita tidak tahu sebenarnya apakah impact dalam hidupnya sesudah dia sembuh dari penyakit itu. Dia rasa terlepas, ya, terlepas dari penjara. Apabila Yesus menunjukkan belas kasihannya dan mentahirkannya, lalu menyembuhkannya daripada penyakit kusta. Saudara-saudara terkasih, mau atau tidak, kita juga ada penyakit kusta, ya, dalam diri kita, dalam hidup kita. Mungkin bukan kusta secara fisikal, tapi kusta secara rohani, yang mana telah membelenggukan kita selama ini ataupun mengasingkan kita daripada Tuhan, daripada diri kita sendiri, daripada hidup rohani kita, telah mengasingkan kita sehingga kita tidak berupaya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara terkasih, seperti orang kusta itu, kita memberanikan diri kita untuk datang kepada Yesus, mohon pertolongan, mohon penyembuhan, mohon pengusiran daripada dosa-dosa kita yang menjadi kusta, penyakit kusta dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita, percakapan kita, dan sebagainya. Jadi, saudara-saudara terkasih, marilah dalam hal ini datang kepada Yesus dengan penuh kerendahan hati, ya, dan memberanikan diri untuk mengakui kelemahan-kelemahan kita itu, dosa-dosa kita itu, kekurangan-kekurangan kita, dan karena hanya mengakui di hadapan Yesus itu, kita dapat disembuhkan, dapat ditahirkan seperti orang kusta dalam firman Tuhan sebentar tadi.